Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua dari masalah-masalah jahiliyah. Dan dalam permasalahan kedua ini kita telah masuk kepada al-qismu tsani, bagian kedua dari pembagian tentang bagaimana sikap seseorang di dalam mengambil dalil atau di dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, baik yang bersandarkan kepada ad-dalil ataupun yang itu merupakan ijtihad murni. Dan di sini disebutkan minal ijtihadil fikhi ma lam yadhhar fihi dalil ma'a ahadil qaulain. Di antara bentuk ijtihad dalam permasalahan fikih ada yang sama sekali tidak tampak di dalamnya dalil. Dalam dua pendapat semuanya tidak ada dalilnya. Bal kilal qaulain muhtamal. Dan bahkan kedua pendapat tersebut, ya kan, muhtamal, bersifat kemungkinan. Fahadha la ingkar fi masail ijtihad. Dalam bentuk yang seperti ini tidak perlu ada pengingkaran dalam permasalahan ijtihad, karena dua-duanya sama-sama berijtihad, ya kan? Dua-duanya sama-sama berijtihad dan dua-duanya tidak memiliki dalil, tapi masing-masing sudah berusaha untuk mengeluarkan sebuah fatwa dengan berporoskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam kedudukan seperti ini tidak ada pengingkaran antara salah satu dengan yang lainnya, madama lam yatarajjah syai'un bidalil, karena tidak ada penentuan dalam bab tarjih atau bab mana yang paling kuat antara dua pendapat tersebut. Fala ingkara ala man akhadha biqaulin minal aqwal. Maka kalau ada seorang yang mengambil pendapat ini dan Anda mengambil pendapat yang itu, ya kan, maka ini sesuatu yang lazim, biasa, dan tidak perlu kita saling mengingkari, tapi dengan syarat tidak boleh adanya ta'assub fanatik dalam permasalahan ini. Lain halnya apabila ada dalam salah satu dari dua pendapat itu dalil yang kuat, maka kita tidak boleh ada perselisihan dan harus mengambil kepada dalil. Ini sekarang permasalahannya apabila di antara dua-duanya tidak ada dalil, tapi masing-masing dari ulama keduanya berijtihad. Selama, ya kan, tidak ada kejelasan, ya kan, mana yang lebih rajih, maka apabila ada salah seorang yang mengikuti pendapat A, kemudian yang salah seorang yang mengikuti pendapat B, maka itu sesuatu yang tidak apa-apa, tidak ada pengingkaran. Akan tetapi apabila ada salah satu dari keduanya itu memiliki dalil yang kuat, maka tidak bisa kita seenak sendiri, saya cocoknya sama yang ini dan meninggalkan dalil, tidak bisa. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tawaf wada untuk orang ahli Jiddah itu sandarannya cuma fatwa, sedangkan
fatwa Ibnu Abbas menyatakan dengan dalil. Maka karena kebetulan pengen cari untungnya, pengen cari apa nih, kalau harus tawaf wada dulu harus ngasih makan lagi, ada apa semua, pikirannya ke situ. Sama jamaah hajinya, Ahsan ngambil fatwa yang ini jadi saya untung. Wah, ini jelas orang yang semacam ini menggunakan hawa nafsu. Kenapa? Karena pendapat yang ini berdalil, sedangkan yang ini cuma pendapat. Maka seorang muslim, kedudukan kita harus berpegang teguh kepada sesuatu yang berdasarkan dalil. Karena setiap pendapat orang, kata Imam Malik, bisa diambil dan bisa dibuang kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau dapatkan di dalam buku kaidah yang telah aku cetuskan, kemudian berselisih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku dan ambil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah mazhabku. Imam Syafi'i manusia biasa yang bisa jadi mungkin dia salah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita fanatik kepada Rasulullah wajib, ya kan? Fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Kenapa? Karena beliau utusan Allah, seseorang yang maksum, dan Allah klaim dengan firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi fanatik kepada orang biasa, seperti pada manusia biasa, ini tidak boleh. Tapi ketika kita menghadapi pendapat para imam Ahmad, Malik, Syafi'i, Hanafi, kita bukan berpendapat kepada personnya, tapi kita bukan berfanatik kepada personnya, tapi kita fanatik kepada dalil yang mereka bawa dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Lidzalik la yunkarul Hambali ala Syafi'i. Oleh karena itu, seorang yang bermadhab Hambali tidak mengingkari yang bermadhab Syafi'i, dan begitu juga yang bermadhab Syafi'i tidak mengingkari yang bermadhab Maliki. Wal a'immah al-arba'ah wa atba'uhum ikhwah ala madari zaman. Dan pengikut 4 madhab ini semuanya adalah bersaudara dalam seluruh sepanjang zaman. Tapi selama kenyataan perbedaan atau kenyataan pertengkaran, itu karena mereka fanatik kepada siapa? Kepada personnya. Ini yang jadi permasalahan. Syafi'i nggak mau, dulu di Masjidil Haram, sebelum Malik Abdul Aziz masuk, itu adzan 4 kali. Ketika itu adanya Abi Hanifah, adanya Malik, Syafi'i dan Hambali masing-masing. Dan imamnya pun 4. Sholatnya 4 kali duhurnya ketika itu. Jadi yang Syafi'i sholatnya di Imam Syafi'i, Maliki sholatnya di Imam Maliki, yang Hambali sholatnya di Imam Hambali, yang Abi Hanifah sholatnya di Imam Abi Hanifah. Begitu Malik Abdul Aziz masuk, beredel semua, nggak ada satu imam, semuanya bermakmum kepada satu, dan ini yang benar. Nah, ketika itu terjadi yang seperti ini, kenapa? Karena fanatik kepada person manusianya. Ketika itu terjadi perselisihan. Tapi ketika fanatik kepada dalil yang mereka bawa, maka tidak akan mungkin terjadi perpecahan. Kenapa? Karena sumbernya semuanya menuju kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya apa? A. Dalilnya, nggak ada, di cuma ijtihad. Ini pendapatnya B. Dalilnya qala Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Ente mau datangkan anak 20.000 pendapat, nggak ada dalilnya, maaf. Ini ada dalilnya Rasulullah, walaupun cuma 3 baris, 1 baris, setengah baris, itu sabda Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Ketika itu umat Islam akan bersatu. Perpecahan yang ada itu.
Kayak orang yang bodoh kadang-kadang keminter, wah, ya kan? Kita mazhabnya Syafi'i ya Syafi'i. Kayak laki-laki jangan lihat perempuan orang lain, ya kan? Lihatnya perempuannya aja. Situ ngomong apa nyelemong gitu kan. Kita ngikutinya dalil, sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Imam Syafi'i, yang dibawa oleh para imam yang lainnya. Ketika dia berpendapat dan mengatakan firman Allah dan sabda Nabi. Ini patokan yang harus kita ikuti. Seperti itu. Walillahil hamd, ya kan? Alhamdulillah. Ma waqa'a bainahum adawat wala waqa'a bainahum hazzazat. Tidak ada kita dapati di antara para imam ini terjadi perselisihan, pertengkaran di antara mereka atau permusuhan seperti yang kita alami sekarang. Wa in waqa'a syai'un min dzalik fa innama huwa min ba'dil muta'assibah. Kalaupun terjadi, itu terjadi sesuatu yang sangat kecil, dan itu pun terjadi terhadap orang-orang yang fanatiknya tidak terkontrol. Alladzina la ibrata lahu, yang tidak sama sekali dianggap sebagai para imam atau orang-orang besar. Lakin jumhur ashabil madzahibil arba'ah, tapi para jumhur, ya kan, mereka pengikut 4 madhab, alhamdulillah, laisa bainahum adawah wala tafarruq wala hazzazah. Tidak ada perpecahan dan pertengkaran di antara mereka. Yatazawajun wa yusalli ba'dhum khalfa ba'd. Mereka saling menikah antara salah satu dengan yang lainnya, ya kan, salat di belakang, ya kan, masing-masing di antara mereka. Wa yusallim ba'dhum ba'd, saling memberikan salam dan melontarkan salam antara mereka. Wa yata'akhawun, saling bersaudara, berukhuwah. Ma'a anna indahum ikhtilaf fi ba'dil masail ijtihadiyah al-muhtamalah. Walaupun ada perselisihan pendapat dalam bidang atau hal permasalahan yang sifatnya ijtihad, tidak ada dalil yang itu berbicara masih dalam perihal kemungkinan. Allati lam yadhhar rajhan ba'dhuha ala ba'd, yang tidak tampak mana yang lebih rajih pendapat antara satu dengan yang lainnya. Waalaikumsalam. Fa idza kana ahlu balad ala qaulin min hadzal al aqwal al ijtihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifaha wa la yu'aridhuha mujtami'in ala ra'yin min hadhihi al ara' al fiqhiyah fala yasugh li ahadin an yufarriqa hadha al istima' bal yanbaghi al wifaq wa adamul ikhtilaf. Apabila kita dapati di sebuah daerah, di sebuah tempat, di sebuah negara, ya kan, ada yang berpendapat dengan sebuah pendapat yang tadi masih dalam hal masalah ijtihad, tidak ada dalilnya, yang masih mengandung kemungkinan, dan tidak ada dalam pendapat tersebut perkara yang menyelisihi atau yang istilahnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, dan mereka bersepakat dan semuanya, ya kan, mengikuti pendapat tersebut, maka tidak diperkenankan bagi orang lain yang datang ke tempat tersebut untuk memecah belah, ya kan, atau membuat perpecahan di tempat tersebut. Dan akan tetapi anjurannya adalah justru istilahnya membiarkan mereka dan tidak ada pengingkaran, dan tetap ia akan menjaga persatuan tersebut. Ini selama dalam permasalahan yang di situ tidak ada dalil. Tapi dalam hal yang di situ ada dalil dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuatu yang wajib seluruhnya harus kembali merujuk kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita masuk kepada al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan ketiga dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. Permasalahan ketiga ini adalah disebutkan di sini anna mukhalafata waliyil amri wa adam al-inqiyadi lahu fadilah. Kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah
ketika seseorang menyelisihi pemimpin mereka dan tidak patuh kepada pemimpin mereka, ini dikatakan sebagai sebuah keutamaan, keberanian, kegagahan. Yang bisa menyelisihi pemimpin mereka, ya kan, presiden mereka, raja mereka, dengan lantang jelek-jelekan pemimpin, membuka aibnya pemimpin di hadapan umum, ini yang dikatakan sebagai sebuah kebanggaan, keutamaan. Wah, ini baru orang top, berani, padahal kelakuannya nggak benar, sholat aja nggak pernah, ibadah aja nggak pernah. Wasamha wa ta'ata lahu dhillun wa mahana. Dan orang yang patuh, taat kepada pemimpin tersebut justru dianggap sebagai orang yang hina dan orang yang istilahnya apa? Kamu nggak punya nyali. Orang yang hina. Orang yang tidak sama sekali memiliki kekuatan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip yang seperti ini diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah memerintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk taat dan mendengar, ya kan, taat dan patuh kepada pemimpin, wan nasihah, dengan nasihat, bukan buka aibnya di depan umum. Gak usah jauh-jauh kalau misalnya, ya kan, kita ini masyarakat di sebuah kampung, salah satu di antara teman kita adalah pemimpinnya sebagai lurah. Oke, lurah tersebut adalah manusia biasa yang mungkin terkena dengan kesalahan. Kemudian tahu-tahu kelihatan salah, wah ini langsung kita tampil, nih ini bajingan, ya kan, ini kelakuannya gini, dibuka aib di depan umum. Sedangkan dia adalah seorang pemimpin yang memiliki kedudukan, memiliki istilahnya apa? Kewajiban untuk kita hormati. Jelas cara yang seperti ini salah. Tapi ketika dia melihat kesalahan, ya kan, sedangkan kita adalah orang yang dekat dengan dia, yang kenal, kita tarik tangannya, kita nasihati empat mata. Dan kita tidak jelek-jelekan di depan umum. Ini contoh ringkasnya. Kalau orang jahiliyah seperti itu, yang bisa tampil jelek-jelekan pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, selalu menyelisihi, selalu nentang, ini yang dikatakan sebagai orang mulia. Tapi yang ya kan, taat, nurut, itu yang dikatakan sebagai orang istilahnya hina. Tapi Islam tengah. Taat kepada pemimpin, ya tetap patuh kepada pemimpin kita. Tapi dengan nasihat tetap jalan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkarnya bukan dengan cara membuka aib. Contoh ringkas saja sama teman gini kita, ya kan? Lain halnya dengan seseorang yang melakukan perbuatan jelek atau perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, kemudian dia kumandangkan dan dia pamerkan. Malam dia berbuat maksiat, pagi hari pidato, ya kan, menjelaskan dan memakmurkan, memasyhurkan perbuatan maksiat dia sendiri dengan tidak malu. Wah, tadi malam saya dapat baru itu di sana, pojok gangnya buntu, ya kan, penampungan baru itu, ya kan, wah top. Orangnya memang milihnya enggak ini kecuali yang bagus-bagus, ya kan. Tak embat tadi malam 4 sekalian. Dia kumandangkan, diceritakan depan teman-temannya. Orang yang kayak gini diribai nggak apa-apa, digunjing nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri yang buka aib dia sendiri. Wah, tadi malam saya minum, ya kan, 5 botol plus koplo. Nyawa kayak mau keluar balik lagi. Dia kumandangkan di hadapan teman-temannya, di hadapan khalayak ramai.
Nah, ini jelas, ini orang yang paling Allah benci. Kenapa? Dia sendiri berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, dia sendiri yang membuka aib dia sendiri. Nanti bangga dia. Bangga dengan perbuatan maksiatnya. Merasa bangga kalau saya berhasil berbuat maksiat. Harusnya bangga ketika dia berhasil melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak bangganya dalam hal kemaksiatan. Maka ketika itu, ini bentuk yang seperti ini digunjing pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang dia sudah membuka sendiri, bukan merupakan rahasia, ya kan? Pribadi, tapi sudah rahasia yang sudah dia buka. Udah rahasia umum istilahnya. Lain dengan kita dapatkan teman kita ngumpet-ngumpet sendirian, nggak taunya ketahuan. Dan yang ngonangi katanya kita sendiri, nggak ada orang lain tahu. Pas kebetulan kita yang tahu. Maka kita sebagai sesama muslim nggak boleh terus nanti ketemu di majelis, ketemu dengan teman-temannya pas geromol, tuh kemarin saya lihat bulan kayak gini, wah, atau ketahuan ya. Kita buka aib orang lah, walaupun dia berbuat maksiat. Tapi lain dengan orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini masih punya rasa malu dan tidak mau kemaksiatannya diketahui oleh orang lain. Maka tidak boleh kita membuka aib orang tersebut di hadapan kebetulan kamu yang mengetahui, kalau kamu menasehati, samperi dia 4 mata, nggak ada orang yang tahu nasihat. Ini cara yang benar. Bukan kita tegur di depan umum, justru malah dia akhirnya tambah berani dan tambah lupa karena jengkel, ya kenapa? Terus, ya kan? Justru malah nggak sadar. Dan itu bukan hikmah. Tapi kita ajak, kita nasihati 4 mata. Dan si pelaku nasihat pun ketika membuka aib bukan merupakan nasihat. Tapi yang dibenarkan, kita tarik dia dan kita nasihati 4 mata. Nah, ini terhadap sesama teman. Nah, bagaimana terhadap sesama pemimpin? Apalagi orang yang lebih memiliki kekuasaan. Ya kalau dianya masih udah tak biarin. Tapi kalau dianya orang yang jahat, ya kan? Oh ya, habis kitanya. Kan seperti itu. Kemudian wa ghaladha fi dzalik wa abda wa aada. Wa ghaladha fi dzalik, ya kan, wa amara bis sam'i wat ta'ah lahu wan nasihah. Wa ghaladha fi dzalik wa abda wa aada, ya kan, dan tidak berhenti untuk terus memberikan nasihat, mengulangi selalu nasihat, ya kan? Istilahnya ini bimbing, atau istilahnya apa ini, hidayah irsyad. Kita berharap dengan hidayah irsyad ini akan turun hidayah taufik dari Allah, sehingga disepakati pemimpin tersebut mendapatkan petunjuk dan mau sadar. Wa hadhihi al-masail ats-tsalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahihain. Dan 3 permasalahan ini itu yang terkumpul permasalahan-permasalahan tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan 3 macam bentuk perbuatan kalian. Allah Subhanahu wa taala ridha dengan 3 macam perbuatan kalian. An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yaitu kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan tidak berpecah belah. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan saling menasehati, saling memberikan nasihat antara salah satu dengan yang lainnya kepada siapa saja di antara kalian yang mendapatkan mandat untuk menjadi pemimpin atau untuk memimpin antara salah satu dengan yang
yang lainnya. Dari apa ini? Kepemimpinan terkecil sampai yang terbesar. Dari pemimpin terkecil yaitu seorang bapak di lingkungan keluarganya, sebagai wakil pemimpinnya adalah istri, sampai kepada ketua RT, RW, lurah, camat, ya kan? Karena ini tanggung jawab. Kepemimpinan itu merupakan tanggung jawab. Dan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan model orang-orang yang selalu menerapkan nasihat antara salah satu dengan yang lainnya, khususnya apabila ada saudaranya yang mendapatkan mandat menjadi pemimpin bagi yang lain, bagi sebuah umat, untuk tidak berhenti menasihati mereka, membantu. Karena dengan benarnya pemimpin, ya kan, otomatis dia akan memimpin rakyatnya dengan kebenaran. Makanya perlu dikasih masukan terus untuk mengetahui jalan yang benar, petunjuk yang benar dalam bersikap, dalam berakhlak, dalam memimpin, dalam menerapkan undang-undang dan lain sebagainya. Walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Dan tidaklah terjadi kesenjangan, ya kan, di dalam agama manusia dan dunia mereka, kesalahan di dalam perihal dunia mereka dan agama manusia. Ini sekarang yang seperti kita dapati sekarang, dunianya berantakan, agamanya pun lebih hancur lagi. Dalam dunianya pun mereka betul, kadang kita dapati, ya kan, masyarakat kita, Masya Allah, mobil yang paling mahal baru diiklankan, besok udah kelihatan di jalan. Ini orang katanya negara nggak punya, dapatnya dari mana duitnya, ya kan? Tapi nggak kontrol, nggak tahu zakat, nggak tahu gimana bersedekah. Orang miskin mau cari, iya kan, bantuannya kesulitan. Seperti kita lihat di Saudi sekarang, ya, bukan kita melebihkan Saudi, memang orangnya atos-atos dan keras-keras. Tapi kalau kita mau lihat, ya kan, yayasan-yayasan dana baktinya, ya kan, seperti Mustauda Al-Khairi yang membagikan beras. Orang hitam itu dapat beras itu sampai akhirnya mereka jual lagi, dapat pakaian sampai akhirnya dijual lagi. Lain kayak di kita, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi dalam perihal dunia dan agama mereka, apalagi agamanya. Nah, permasalahan ini tidaklah terjadi kecuali karena kita melalaikan 3 perkara tadi yang disebutkan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Oh, ini syirik malah digalakan, malah dimakmurkan syirik, teman. Tempat semedinya yang dulu ngumpet, ya kan, malah dipugar, ya kan, kuburannya dibangun, ya kan, kayak masjid, dikasih tempat wudhu, ada apa semua, dikasih tempat sholat. Memakmurkan perkara syirik dengan dalih pariwisata. Sekarang walinya tambah jadi 10-12, tinggal yang satu nanti kalau mati lagi nih, ya kan, yang picok tambah lagi, ya kan, wali jelek, memakmurkan perbuatan syirik. Malah perbuatan syirik dijadikan perlombaan. Buka bazar pasar dukun, disuruh, dulu kan ngumpet-ngumpet dukunnya, sekarang dibuka, ya kan, pameran dukun di mall besar-besaran, ada counter-counternya. Nggak cukup itu, jadikan perlombaan dukun di televisi.
Ini contoh pertama. Saking mantepnya dukunnya, ya kan? Ya kan? Mantap dengan kedukunannya, dengan perbuatan syiriknya, nantang kiai. Ayo siapa kiai yang mau hadap-hadapan dengan saya? Karena setannya tahu kiainya juga melakukan perbuatan syirik kecil, jadi ya kan? Berani. Seperti kisah di Bani Israel. Dikisahkan dalam hadis Nabi SAW, ada sebuah ya kan pohon rindang dan besar yang manusia selalu pada datang ke tempat tersebut untuk cari berkah, cari penglaris, pesugihan, pokoknya tempat yang keramat lah. Orang itu berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk cari berkah intinya. Nah, di kampung tersebut ada seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat kenyataan tersebut, ya kan, wah, ambil kampak berangkat. Ketika mau negur, dihadang di tengah-tengah oleh iblis. Kenapa kamu mau negur pohon ini? Ya kan, karena pohon ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan syirik. Dan ini tidak diperbolehkan. Harus kita babat habisin. Ya kan? Kata iblisnya jangan, enggak, tetap bersikeras. Wah, kelahi orang ini sama iblis tersebut. Menang. Kalah iblis. Delosor, ya kan? Udah, sekarang gini aja. Jangan tebang dah. Jangan ditebang, insya Allah tiap ente bangun tidur, di bawah ente bantal ente buka, ente tak kasih darahim, bukan darahim, dinar. Dinar itu uang emas, tak kasih dinar. Yang mungkin ente bisa jadikan ini sebagai tambahan bagi kehidupan ente. Kalau ente mau sedekah juga bisa, ya kan? Ya kan, seperti orang tanya, ya kan, mau sedekah tapi dari nyolong, ya kan? Untuk sedekah, untuk bantu orang kan bisa. Akhirnya si orang ahli ibadah ini pun mengurungkan diri, pulang dan paginya benar duit. Wah, sebentar naik nih orang ke permukaan, ada apa? Terus berjalan sampai akhirnya suatu saat iblisnya nggak bodoh, pintar, diberhentikan, dilihat bawa bantal tapi oh nggak ada duit, lupa apa ini orang. Iya kan, besok lagi buka nggak ada. Terus berapa hari ngamuk, dia ngambil kampak lagi, berangkat lagi memotong pohon tersebut. Ya. Iblisnya diingkari, ya. Mau apa? Memotong? Ya memotong. Kenapa? Ini jadikan tempat kesyirikan. Enggak bisa. Pokoknya kalah orang ini. Kenapa sampai aku bisa kalah? Kata iblisnya, ente waktu pertama dulu mau motong pohon ini dan bisa ngalahkan anak karena hati ente murni ikhlas. Iya kan? Tapi kalau sekarang karena maslahat. Ente marah karena uang anak berhentikan, sudah bukan karena Allah lagi. Nah, mungkin ahli-ahli agama ini modelnya kayak gini. Jadi, ya kan, nggak berani ditantang sama dukun. Apalagi, ya kan, pemimpin-pemimpinnya mau berbuat sesuatu, ya kan, datang dulu ke kuburan. Mau jadi presiden, datang dulu ke kuburan, minta izin sama bapaknya, sowan. Ya. Nggak kalah sama yang mau sunat tok, kan biasanya mau sunat tok, Pak, saya mau sunat. Ya kan, mau kawin, lapor lagi, Pak, saya mau kawin. Doanya nggak pernah, laporan tok. Apa manfaatnya? Orang tua kita butuh doa, bukan butuh laporan. Seperti itu. Nggak kalah juga yang mau jadi orang besar, presiden pula lapor, menjadi menteri lapor dulu, ya kan? Dilakoni dari mana? Dari Jakarta ke Jawa Timur, cuma mau ke kuburan, mau laporan, saya mau jadi presiden, calon presiden. Tolong doakan. Nah,
Ini kemudian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Kebanyakan orang ya kan di zaman kita ini sudah jauh dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian tidak adanya nasihat saling menasehati, yang ada buka aib orang. Buka aib pemimpin. Nah, selama 3 perkara ini tidak ada pada masyarakat kita, maka inilah sebab terjadinya permasalahan yang terjadi di antara, ya kan, baik permasalahan agama maupun keduniaan. Kasih pemimpin yang benar, wah dikudeta bisa-bisa, wah ya kan. Dia manusia biasa, punya kesalahan mungkin dalam memimpin. Bukan nasihat tapi dikudeta, di aibnya keluarin habis-habisan, ya kan. Kesempatan orang-orang yang jelek pun, ya kan. Karena dia berpikir nih kalau pemimpin ini sampai jadi terus mimpin kita, hanya kita nggak bisa nyolong. Kita pengen pemimpin yang bisa juga ngasih kesempatan kita untuk nyuri. Makanya pemimpin yang benar, yo terus. Pasok yo buat demonstrasi, buat ini, yang penting dia turun. Kenapa? Karena kita ini pemimpin benar, ibadahnya bagus, puasanya Senin Kemis, ya kan? Seperti itu. Gimana berusaha untuk dijatuhkan? Kenapa? Karena sampai terus kita nggak bisa melanggengkan praktek premanisme kita. Terus nanti kalau ada pemimpin yang lain juga nggak cocok dengan hanya dia, wah habisin lagi. Terus ganti lagi, habisin lagi, terus nggak ada selesainya. Makanya dalam sejarah kerajaan Umayyah, ada pemimpin Umayyah dulu namanya Abdul Malik bin Marwan itu, ketika ngirimkan gubernur di Baghdad, setiap gubernur yang ditaruh di Baghdad di kudeta, di demo, sampai ditaruh yang paling halus di demo, diudik-udik, dicari aja kesalahannya. Terakhir dikirim siapa? Hajjaj bin Yusuf. Orangnya kecil, ya kan, pendek, uteknya tapi panjang, watos, iya kan, terkenal tukang penggal ini. Wah, ahli perang, orangnya biar kecilnya tapi nyalinya, wah. Dulu kan setiap gubernur yang akan diutus menjadi pemimpin di sebuah tempat itu kan dikasih surat tok sama raja, stempel raja, terus berangkat sendiri kan. Sekarang kan dikawal, wah ada pas ini enggak, kasih surat tok dari, ya kan, raja, stempel, bawa surat, berangkat dari Damaskus sambil bawa buntelan, jalan kaki. Ini gubernurnya. Iya kan, mau dekat masuk Baghdad ada penyamun 2 ngadang mau ngerampok, dihadapin sama dia, berkelahi, menang, orang dihabisin semua dua-duanya ini, pencuri ini. Habis dibunuh, nggak dibunuh toh, kepalanya diambilin, satu lagi taruh plastik belum, bawa sama dia sampai di Baghdad. Pas sholat subuh, mesti yang pertama kali dituju itu masjid. Karena di situ nanti diumumkan, dikumandangkan ini surat dari Raja Anas kan jadi pemimpin. Sebelum masuk masjid ada apa semua? Ini kepala yang 2 orang tadi ini taruh di kanan pintu sama kiri pintu. Jadi tiap orang yang masuk mau sholat subuh ngeliat kepala manusia di 2 tempat ini. Yang mau sholat subuh lihat kepala lagi, duduk. Habis itu naik ke mimbar ceramah, ya kan, mengumandangkan tentang perintahnya ini, dia menjadi gubernur sekarang. Terus dia mengeluarkan sebuah syairnya terkenal sekali. Yang arti syairnya itu, saya telah melihat, ya kan, buah-buah apel yang telah matang nih di masjid ini nih. Ya kan, maksudnya buah-buah apel ini apa? Kepala manusia yang udah matang, yang tinggal dipetikin tok. Ya kan, habis itu Baghdad apa? Aman, tentrem, sentosa, nggak ada orang demonstrasi, kudeta lagi, langsung. Anteng. Kadang perlu mimpinya seperti ini, ya kan?
Makanya ketika datang kepada Ali bin Abi Thalib seseorang, kenapa kamu nggak bisa memimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Kepemimpinanmu nggak seperti Abu Bakar dan Umar. Ali dijawab enak. Kata Ali bin Abi Thalib, waktu Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin, rakyat yang dipimpin kayak saya model. Tapi giliran saya yang memimpin sekarang ini, rakyat yang saya pimpin modelnya kayak kamu ini. Orang-orang yang jauh dari ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam syarah min masail jahiliyah, di antara permasalahan jahiliyah, annahum la yakhda'una li waliyil amr. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tunduk kepada pemimpin mereka. Wa yarawna anna hadza dhillah. Dan ketundukan kepada pemimpin mereka anggap sebagai sebuah kehinaan. Wa maksiatul amir ya'tabirunaha fadilatun wa hurriyah. Dan kemaksiatan terhadap amir atau pemimpin mereka anggap sebagai sebuah keutamaan dan kebebasan. Walidzalik la yajma'uhum imam. Oleh karena itu mereka tidak pernah bisa terkumpul dengan salah satu pemimpin dan tidak pernah bisa disatukan. Wala yajma'uhum amir, dan tidak pernah bisa disatukan dengan seorang pemimpin. Li'annahum la yakhda'un. Mereka tidak pernah tunduk. Wa indahum anafah wa kibr. Mereka itu hanya memiliki sifat egois dan sombong, mau menangnya sendiri. Anafah itu egois, kata orang Arab kan, takallam min hina, ya kan. Ngomong dari sini nih, istilahnya hidungnya kayak gini kan, udah mancung kayak gini. Kalau kita kan pesek nggak kelihatan, tapi kalau yang mancung gini ya kan, anafah egois, gini mau. Seperti istilah anzun wala torot ya kan. Apa istilahnya, kambing walaupun bisa terbang. Ini istilah permisalan bagi orang Badui yang atos-atos, yang nggak mau tahu. Di mana ada dua orang Badui sedang leyeh-leyeh di padang pasir, kemudian ada item-item dari kejauhan terlihat. Salah satu dari yang lainnya ngomong, itu yang jauh, item-item yang kita lihat dari jauhan itu apa? Kata yang satunya, itu gagak paling. Enggak kambing ah. Enggak gagak, enggak kambing, gagak kambing. Ayo samperin. Samperin, ya kan, ketika udah deket terbang. Tuh kan, bener omongan saya. Ya kan, gagak, enggak kambing, hatta terbang, tetap kambing. Ya kan? Nah, itu istilahnya plesetan bagi orang Baduy ya kan. Anzun walau torot. Kambing walaupun bisa terbang, udah kelihatan gagak yang terbang ini gagak, enggak kambing. Hatapnya saya bisa terbang, tetap kambing namanya. Enggak mau kalah. Makanya yang pada punya profesi driver kan pada hati-hati sama bis realen itu kan. Nah, saya nggak mau ngalah. Nggak mau kita yang ditabrak. Dimarahin lagi. Ya kan, yang nabrak itu yang dimarahin. Faja al-Islam bimukhalafatihim, dan datang Islam menyelisihi perkara tersebut dan perbuatan tersebut. Wa amara bis sam'i wa ta'ah, dan memerintahkan untuk taat, tunduk dan patuh kepada pemimpin muslim, liwayil amr al-muslim, pemimpin muslim. Lima fi dzalik minal masalih, karena dengan ketaatan tersebut ada maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan yang istilahnya bisa didapatkan dan bisa menunjang kemaslahatan umat Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Fa'amara, diperintahkan dalam ayat ini kita untuk taat kepada ulatul umur, pemimpin. War Rasul haddada dzalika fi ghairil maksiyah, dan Rasulullah SAW memberikan batasan ketaatan kita kepada pemimpin ini selama dalam hal bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sabdanya yang lain disebutkan, innama ta'ah bil ma'ruf. Ketaatan itu tidak ada kecuali dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik, hal amal soleh. Hanya itu ketaatan. Tidak ada ketaatan dalam hal perbuatan maksiat.
pemimpin terkecil dalam lingkungan masyarakat atau lingkup masyarakat adalah seorang suami. Istri dan anak-anak adalah merupakan rakyat. Yang pemimpinnya adalah seorang bapak. Kewajiban istri taat kepada suami adalah sesuatu yang harus, lazim. Karena ketaatan dia kepada suami ini yang bisa menyampaikan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam lingkup selama suami tersebut tidak memerintahkan dalam hal perbuatan Kalau ada suami memerintahkan, kamu lepas jilbab, jangan pakai jilbab. Ketika itu istri berhak untuk menolak. Maaf, saya tidak bisa taat kepada kamu. Memang saya wajib taat kepada suami. Tapi ketika kamu memerintahkan saya untuk berbuat maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk. Kamu suami saya betul, tapi kamu makhluk seperti saya yang diciptakan oleh Allah. Yang merintahkan saya untuk pakai jilbab, Allah yang menciptakan kamu. Maka tidak bisa. Ada sebagian perempuan, ayo suami nyuruh buka ya saya buka. Oh, bukan seperti itu. Suami betul ditaati selama dia memerintahkan dalam hal ketaatan kepada Allah. Selama suami tersebut memerintahkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hati si istri tersebut berat, tapi ketika dia berjuang untuk melaksanakan itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seorang anak kepada orang tuanya jelas wajib untuk taat selama dalam hal tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau ada seorang bapak atau seorang ibu memerintahkan anak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dianggap atau tidak boleh taat. Seperti itu. Apalagi hubungannya kepada pemimpin, kita wajib taat. Tapi Rasulullah memberikan batasan dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Fatajib ta'at waliyul amr fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib taat kepada para pemimpin atau waliul amr dalam hal bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amara bi ma'siyah fala yuta'. Apabila pemimpin tersebut memerintahkan atau mengajak kepada perbuatan maksiat, maka tidak kita taati. Lakin la yukhalif fi baqiyatil umur. Tapi bukan berarti perkara-perkara yang lain yang bukan dalam hal maksiat juga kita selisihi, tidak. Dalam perihal satu ini yang dia memerintahkan kepada perbuatan maksiat, tidak kita taati. La yuta' fi hadhil mas'alah khassah allati fiha ma'siyah. Artinya kita tidak taat melaksanakan satu permasalahan ini yang di situ ada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma baqiyatul umur fala tantaqid bai'atahu bisababi dzalik. Adapun terhadap perkara-perkara yang tidak menyelisihi sunnah Nabi, tidak menyelisihi syariat tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita lepas dari baiat kita, taat kita kepada pemimpin kita hanya karena satu permasalahan yang menyelisihi tadi. Madama annahu alal Islam, selama pemimpin itu berada dalam lingkup sebagai seorang yang muslim. Lima fi ta'atulatil umur min ijtima'il kalimah. Karena dengan ketaatan kita kepada para pemimpin, di situ ada kerukunan, persatuan, kekuatan dalam umat Islam. Wa haqnid dima, dan penjagaan terhadap darah umat Islam, perlindungan terhadap darah umat Islam. Wastidbabil amn, dan terjadinya keamanan. Wa insafil madlum minadh zalim, dan ditegakkannya hukum terhadap orang-orang yang zalim, atas orang-orang yang dizalimi, hatta walau kana waliul amr ghairu mustaqim fi dini. Walaupun kita dapati pemimpin tidak lempeng dalam agamanya, tetapi otomatis dalam menjaga kestabilitas keamanan nasional itu dia tidak akan tinggal diam, walaupun dalam sisi pribadinya ada kesalahan-kesalahan perbuatan maksiat yang dia lakukan sendiri. Seperti itu. Bi an kana fasiqan, mungkin dia banyak melakukan perbuatan kefasikan.
Tapi selama perbuatan kefasikan itu tidak sampai kepada batas kekufuran. Kama qala isma'u wa ati'u. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taatilah. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kamu lihat kufur yang jelas, kekafiran yang jelas dari pemimpin tersebut. Indakum alaihi minallahi min burhan, dan kalian punya bukti atas kekufuran pemimpin tersebut. Famadamat ma'asihi dunal kufur, selama perbuatan maksiatnya adalah perbuatan maksiat yang tidak mencapai kepada perbuatan kekafiran, fa innahu yasma' lahu wa yuta', maka masih kita taati, ya kan, dan kita patuhi. Wa fisquhu ala nafsi, karena apa? Karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin tersebut untuk dirinya sendiri. Dosanya dosa pribadi, kemaksiatan dia sendiri. Wa ta'atuhu li maslahatil mu'minin, tapi ketaatan kita kepada pemimpin tersebut adalah maslahat untuk seluruh umat Islam. Betul, dia punya kesalahan dalam hal-hal perbuatan maksiat, tapi perbuatan maksiat itu untuk dirinya sendiri dan dia lakukan untuk diri dia sendiri. Tapi ketaatan kita kepada pemimpin tersebut adalah maslahat umat Islam secara keseluruhan. Antum bayangkan, dengan tidak adanya pemimpin, bagaimana kekacauan yang terjadi. Bukan di Indonesia ataupun di semua negara. Dengan tidak adanya seorang pemimpin, wah, amburadul hancur. Ya kan, tahun 95 antum lihat Somali sekarang gimana? Tembak-tembakan orang kayak binatang. Yang dilihat di tengah jalan itu bukan kambing lagi. Geluntungan jiwa manusia, darah tidak sama sekali ada harganya. Antum lihat tahun 95 di Indonesia. Malingnya keluar semua ke jalan. Malingnya keluar semua ke jalan. Bahkan ini menjadi barometer bagi masyarakat kita lihat. Ternyata masyarakat kita, iya kan, waduh, maling semua. Begitu sedikit tidak ada penjagaan, lepas kayak garong semua. Hatta itu tokonya orang Cina. Kita punya hak apa untuk merampas, mencuri apa yang ada di dalam. Udah ngerampas barang nggak ada harganya, ya, dibandingkan harga dengan nyawa itu nggak ada apa-apanya, ya kan, nggak seberapa, dipanggang lagi. Jadi faham. Yang atas lagi badan jarah, yang bawah dinyalakan api. Kejadian 95 yang kita lihat. Itu hasil dan berapa ratus manusia dalam sehari tersebut ditumpahkan darahnya. Karena ketidaktaatan kepada seorang pemimpin. Walaupun kita melihat kekurangan yang ada, kesalahan yang ada, tapi ketaatan, kemaslahatan bagi seluruh umat Islam. Walaupun kita melihat adanya perbuatan-perbuatan maksiat dan kesalahan, yang kesalahan itu adalah merupakan kesalahan dan perbuatan maksiat bagi pribadi dia sendiri. Nyolong, oke, nyolong, iya kan. Dan itu tidak akan hilang dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tapi ketaatan kita adalah merupakan maslahat bagi seluruh umat Islam. Dengan adanya seorang pemimpin. Walihada lamma qila li ba'dil a'immah, oleh karena itu ketika ditanyakan kepada para imam, iya kan, inna fulan fasik lakinnahu qawi. Masyarakat ini bertanya kepada alim ulama, kepada para kiai, fulan itu adalah seorang yang fasik, istilahnya tukang maksiat. Yang maksiatnya tadi untuk pribadi dia sendiri. Lakinnahu qawi, tapi dia adalah seorang yang kuat. Kuat ini diartikan bukan hanya kuat badan saja, tapi jenius, ya kan, pandai, bisa mengatur, bisa memimpin, ya kan. Wa inna fulanan saleh lakinnahu dhaif. Yang satu lagi ini fulan orang soleh, baik, tapi lemah. Lemah ini, ya kan, di sini bukan hanya diartikan lemah badan toh, tapi dalam artian tidak memiliki sifat kepemimpinan.
Mas strategi. Iya kan? Tidak bisa mengambil keputusan. Tapi secara baiknya dia adalah orang baik. Ditanyakan kepada para ulama seperti itu. Ayyuhuma yaslah lil wilayah? Mana yang lebih, dua-duanya muslim. Mana yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin? Qal, maka dikatakan selama dia masih muslim, al-fasiqul qawi. Seorang yang fasik tapi kuat. Kenapa? Li'anna fisqahu ala nafsi. Karena perbuatan kefasikannya, perbuatan maksiatnya untuk diri dia sendiri. Wa quwwatuhu lil muslimin, tapi kekuatannya untuk umat Islam. Amma hadha salih, adapun orang yang soleh ini fa inna salahahu li nafsi, kebaikannya untuk diri dia sendiri, wa dha'fuhu yadurrul muslimin, lemahnya dia berpengaruh terhadap lemahnya umat Islam karena dia sebagai seorang pemimpin. Al-Ma'mun, iya kan? Seorang raja di kerajaan Abbasiyah. Terkenal maksiatnya. Iya kan? Enggak tanggung-tanggung, adiknya sendiri dia bunuh. Kakaknya sendiri Al-Ami. Tapi di mata orang-orang Romawi ketika itu, di mata orang-orang Romawi dan negara-negara, ya kan, kafir, ditakuti. Ada macam-macam nyentuh umat Islam. Buat maksiat, tapi maksiat untuk diri dia sendiri. Tapi untuk maslahat umat Islam secara umum, ketika itu, Mu'tasim, cucunya, mungkin ya kan, karena kadang-kadang raja-raja itu bergelimang dengan harta. Orang yang bergelimang dengan harta, orang yang gak usah raja, yang orang biasa aja yang bergelimang dengan harta itu kadang-kadang fitnah besar kan. Apalagi ini dia harta dan memiliki kekuasaan. Tapi satu kalimatnya ditakuti oleh kerajaan Romawi ketika itu. Satu wanita yang tertahan di kerajaan Romawi ketika itu, ada seorang wanita muslimah. Mungkin dia dicuri atau apa, kemudian tertahan di sana, ya kan? Kemudian dia mengirim surat dan berhasil suratnya subhanallah sampai kepada Raja Mu'tasim. Maksudnya saya wanita muslimah yang sekarang terkurung di kerajaan Romawi, karena satu wanita muslimah ini dipersiapkan pasukan komplit dengan segala persenjataan hanya untuk menyelamatkan satu nyawa ini. Ngirim surat sama kaisar ketika itu, antum pulangkan perempuan itu kepada kami, atau saya siapkan pasukan yang permukaannya atau permulaan pasukan tersebut, barisan depannya ada di perbatasan kotamu dan barisan akhirnya ada di perbatasan kotaku. Langsung jangan macam-macam, pulangkan. Ini walaupun secara perbuatan maksiat, dia berbuat maksiat untuk diri dia sendiri, tapi ketika dia menjadi orang yang kuat, berpengaruh terhadap umat Islam, maslahat umat Islam secara keseluruhan. Fayusma' lahu wa yuta' wa in kana fasiqan fi nafsi. Maka kita patuhi dan kita taati walaupun, ya kan, perbuatan fasiknya itu adalah untuk dirinya sendiri. Bal wa in jara wa in zulim. Walaupun bisa jadi dia melakukan sedikit perbuatan kezaliman, maka Rasulullah SAW bersabda, ati wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak. Taatilah walaupun dia mengambil hartamu atau memukul punggungmu. Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa sama Ma'mun sampai lumpuh. Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup di zamannya kerajaan Abbasiyah, di zamannya Ma'mun, Raja Ma'mun. Itu disiksa sampai kakinya lumpuh. Hanya karena apa? Ketika itu penasehat keagamaan Raja Ma'mun itu adalah seorang yang sesat, orang Mu'tazilah, yang memiliki keyakinan bahwasanya diantaranya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran bukan kalamullah, tapi makhluk. Kemudian ketika itu seluruh alim ulama ditangkepin semua,
dipaksa untuk berfatwa bahwasanya Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Sebagian ulama karena tidak tahan dengan siksaan, akhirnya dia mengucapkan, ya kan, fatwa tersebut walaupun hatinya tetap menyelisih. Tapi di antaranya yang gigih berdiri dan tidak mau mengucapkan sedikit pun adalah Imam Ahmad. Sampai lumpuh kakinya. Antum bisa merujuk kepada kisah-kisah dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ada apa. Itu sampai lumpuh kakinya. Tapi ketika itu apakah Imam Ahmad, pada dia adalah seorang ulama yang memiliki masa yang didengar oleh masyarakat ketika itu, karena dia adalah seorang kiai besar, memiliki masa. Tapi apakah dia menganjurkan masanya untuk kudeta terhadap Tidak. Tapi justru memerintahkan mereka untuk tetap taat kepada makmum. Walaupun dalam hal ini mereka menyelisihi, karena itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Karena kata Imam Ahmad, silakan lihat ke jendela. Berapa banyak umat yang akan disesatkan apabila saya mengucapkan perkataan yang salah dan nyeleneh ini. Tapi tetap dia taat kepada makmum. Lianna fi ta'atihi maslahah arjah, karena dalam ketaatan kepada pemimpin itu ada kemaslahatan yang lebih utama daripada kejelekannya. Allati huwa 'alaiha, yang lianna mafsadatul khuruj 'alaihi a'zam min mafsadatil baqa' ala ta'atihi wa 'asin, karena kejelekan yang akan ditimbulkan atas ketidaktaatan kita lebih besar daripada, ya kan, tetap taatnya kita kepada pemimpin tersebut. Lianna fil khuruj alaihi sibqan lidima, karena dengan keluarnya kita dari ketaatan kepada mereka adalah merupakan kunci untuk tertumpahnya darah umat Islam dan terpecah belahnya umat Islam. Seperti kenyataan yang kita dapatkan tahun 95 itu. Wah, wes. Darah umat Islam, dan mayoritas yang meninggal itu semua siapa? Umat Islam. Yang tertumpahkan darahnya adalah umat Islam. Yang ketembak umat Islam. Yang berpecah belah ini umat Islam. Yang dirugikan sendiri akhirnya umat Islam sendiri. Seperti itu. Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al-umara wa wulatil umur. Dan apa yang didapatkan dan dihasilkan dari orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Mimma qassahu tarikh, yang ini ditetapkan dan diceritakan oleh sejarah. Madza hasala lamma inna zighatan min asy-syadad fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qamu wa shaqqu as-ta'ah wa qatalu Amirul Mukminin Utsman. Dan kita bisa melihat sejarah sebagian kecil orang jelek, orang rusak yang memprovokasi perpecahan terhadap umat Islam yang terjadi zamannya Khalifah Utsman bin Affan, yang merobek persatuan saf barisan umat Islam, menghancurkan tongkat ketaatan kepada pemimpin, sampai terakhirnya adalah hasilnya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Madza hasala 'alal mu'minin minan nakasat ilal an, dan apa yang kita dapatkan dari kemunduran umat Islam sampai detik ini, bisa babil khuruj ala Amiril Mukminin wa qatli, disebabkan karena kudeta mereka, demonstrasi mereka, keluarnya mereka dari ketaatan terhadap para pemimpin. Sudah mulai, wah bagus negaranya, udah mulai mau maju, udah mulai mau ini, ya kan, tinggal landas tok. Karena umat Islamnya bodoh, disulut dari bawah, tak, bubar, hancur. Sekarang merangkak lagi dari bawah, ya kan, naik tangga lagi dari bawah, merintis lagi. Nah, kita mau lihat Vietnam itu di bawah Indonesia, jauh banget kan. Vietnam di bawah Indonesia, sekarang Indonesia bareng sama Vietnam.
Perang sama Vietnam. Ambruk, hancur, lebur. Kemudian fala yazal muslimun yu'anun minan nakasat al-mutawaliyah wal mafasid. Dan sampai sekarang masih terus umat Islam merasakan, ya kan, bekas-bekas dari kemunduran, kehancuran dan kerusakan karena ketidaktaatan kita terhadap para pemimpin. Wa kadzalika fi haqqi baqiyatil ula as-sabr ala ta'atihi wa in kana fihi mafsadah juz'iyah. Oleh karena itu, ya kan, kita diperintahkan untuk sabar, taat kepada para pemimpin, ya kan, walaupun ada sedikit atau sebagian daripada kerusakan yang mungkin lebih ringan kerusakan tersebut untuk kita sabari daripada keluar tidak taat kepada para pemimpin. Falidzalik aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj 'anil Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tetap taat selama mereka belum keluar dari batas keislaman. Walau kana fasiqan, walaupun dia orang fasik. Walau kana zaliman, walaupun dia adalah seorang yang zalim. Fa innahu yasbir 'ala hadhihi al-mafasid al-juz'iyyah. Maka kita umat Islam secara keseluruhan sabar terhadap bagian-bagian kecil, ya kan, yang memang ini adalah merupakan kerusakan dan kejelekan, dar'an lil mafsadatil azimah, ya kan, untuk menjaga terjadinya kejelekan yang lebih besar dari itu. Rasulullah tidak dihadapkan kepada sebuah permasalahan yang jelek kecuali dia memilih yang lebih ringan. Memang tidak ada pilihan lain. Maka beliau memilih yang lebih ringan. Wartikab akhaf ad-darar lidaf'i a'lahuma, ya kan? Dan memilih sesuatu yang madaratnya lebih kecil, ya kan? Untuk menolak dan menepis sesuatu yang madaratnya lebih besar. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf kaidah ini. Wa ma min qaumin kharaju ala imamihim, dan tidak ada sebuah kaum yang keluar berdemo kepada pemimpinnya illa kanatil mafsadah fil khuruji alaihi a'zam, kecuali kita dapati kerusakan yang terjadi lebih besar dari, ya kan, kerusakan yang terjadi apabila kita sabar dan tetap taat kepada dia. Kerusakan yang terjadi lebih besar. Kerusakan harta, kerusakan jiwa, ya kan, bapak yang kehilangan anaknya, anak yang kehilangan bapaknya jadi yatim, ya kan, sampai akhirnya perempuan pun ikut-ikutkan. Wallahu alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tidak ada kesalahan kecuali datangnya dari syaitan, dan kebenaran tidak lain kecuali datangnya dari Allah. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.